Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Semangat teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di channel YouTube BSP Top bersama saya Sikidal ARH. ARH ini akronim atau singkatan dari nama lengkap saya Arif Rahman Hakim. Di komunitas tenis meja banyak yang bernama depan Arif. Untuk memudahkan memanggil saya, teman-teman menyebut ARH. Yes, dalam kesempatan ini saya akan ngomongin soal tenis meja atau pingpong. Saya hobi olahraga sejak kecil karena dengan olahraga badan menjadi sehat, bertambah teman. Waktu kecil hingga remaja saya hobi main tenis meja atau pingpong, sepak bola, bulu tangkis, kasti, dan lain sebagainya. Seiring perjalanan waktu, akhirnya saya memilih tenis meja sebagai olahraga favorit saya, dan saya masih aktif bermain tenis meja hingga saat ini. Saya bukan hanya latihan tapi juga sering ikut turnamen tenis meja, terutama di daerah saya. Saya tinggal di komplek perumahan Bumi Sani Permai atau BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya sering ikut turnamen tenis meja di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi. Tentu saja turnamen yang saya ikutin adalah turnamen tenis meja amatir karena kelas saya kelas amatir, bukan kelas profesional. Dan juga sesekali saya latihan dan mengikuti turnamen tenis meja di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena kantor saya di Jakarta, jadi dari kantor saya ke tempat turnamen tenis meja yang digelar di Jakarta nggak begitu jauh. Tuh teman-teman, di turnamen-turnamen yang saya ikuti ada pelajaran yang penting saya tarik, saya peroleh, yaitu dalam bermain harus ditumbuhkan semangat untuk menjadi pemenang, menjadi juara. Jadi bukan hanya silaturahmi teman-teman. Jadi kalau udah turnamen itu enggak berlaku itu istilah silaturahmi. Silaturahmi itu hanya untuk basa-basi, untuk sopan santun. Prakteknya adalah untuk menjadi juara. Jadi kalau ada turnamen tenis meja, ajang silaturahmi dan meraih prestasi, itu oke. Silaturahmi sebagai sopan santun, tapi intinya adalah meraih prestasi. Yang tepat istilah silaturahmi itu menurut saya itu hanya untuk pertandingan persahabatan. Tapi kalau turnamen yang diikuti para peserta dalam jumlah banyak dan uang pendaftaran yang nggak murah, itu nggak tepat pakai embel-embel silaturahmi. Yang tepat adalah meraih prestasi. Jadi itu dari turnamen itu akan kelihatan hasil latihan kita selama ini. Jadi siapapun yang mengikuti turnamen
harus punya semangat untuk meraih kemenangan. Hilangkan bayang-bayang untuk silaturahmi. Kalau ini aja silaturahmi, nanti mainnya asal-asalan. Tapi kalau targetnya menjadi juara, itu fokus gimana caranya memperoleh poin, meraih kemenangan dengan cara sportif. Tapi kalau ini aja silaturahmi, mainnya kata orang Jawa aras-arasan, asal-asalan, males-malesan. Nah, itu pelajaran yang saya peroleh dari pengalaman selama ini, baik itu dari ilmu dari para pemain maupun yang saya alami. Jadi saya kalau mengikuti turnamen, baik itu turnamen yang peserta sedikit maupun besar, selalu punya semangat ingin jadi juara, ingin jadi juara, ingin jadi juara. Dan hal ini wajar di mana-mana. Tujuan latihan itu targetnya untuk meraih kemenangan di turnamen. Terlepas nanti menang atau kalah dan soal, yang penting ada semangat dulu. Jadi begitu kita daftar, harus siap segala-galanya, siap mental, siap skill, segalanya harus dipersiapkan. Di turnamen harus optimal bermain, nggak asal-asalan. Jadi bayangannya adalah di turnamen meraih juara, bukan sekedar silaturahmi. Sekali lagi saya ulangi, kalau silaturahmi itu pasnya hanya untuk pertandingan persahabatan. Itu teman-teman, pelajaran lain yang saya peroleh selama ini adalah jangan pernah sungkan menghabisi pemain tuan rumah maupun yang menjadi sponsor. Saya beberapa kali diundang oleh teman yang menjadi sponsor turnamen. Si teman orangnya fair, terbuka. Jangan pernah sungkan sama saya walaupun saya sponsor tunggal ajaran. Jadi kalau memang harus menghabisi saya, habisi, jangan nggak enak main sama sponsor. Nah itu saya praktekkan. Saya main kebetulan satu pool sama sang sponsor, ya saya habisi sesuai kemampuan saya. Berjuang keras untuk menghabisi dia, dia juga berjuang keras untuk menghabisi saya, dan dalam prakteknya saya bisa mengalahkan dia. Dia penasaran, turnamen berikutnya dia akan sponsori lagi, dan fair dalam pengundian. Dia ini hebatnya si teman ini, dia mengeluarkan dana besar jadi sponsor, dan dalam pengundian minta dilakukan sebagaimana mestinya, dalam pengertian ya udah dikocok, dia mau ketemu siapa itu hasil undian, dan ternyata ketemu saya lagi, ketawa dia, waduh ketemu lagi nih satu pool, dia berhasil saya kalahkan dan saya nggak sungkan. Begitu pula kalau saya bertanding, kebanyakan saya bertanding itu baik di penyisian pool maupun babak sistem gugur itu melawan pemain tuan rumah. Saya sadar bahwa supporter tuan rumah akan memberi semangat kepada pemainnya, dan saya siap mental, nggak boleh grogi menghadapi sorakan supporter tuan rumah. Memang di mana-mana gitu, tuan rumah berusaha jadi juara, dan saya berusaha keras untuk mengalahkan pemain tuan rumah. Selama ini sih hanya teriakan-teriakan dari penonton yang kalau saya gagal dapat poin, teriakannya dahsyat. Tapi saya nggak terpengaruh, saya fokus tetap bermain. Bagi saya, kalau sudah di lapangan, saya siap menghadapi siapapun, termasuk pemain tuan rumah.
soal kalah atau menang urusan nanti, yang penting eh, ditanamkan dulu semangat untuk bertempur, tampil maksimal. Kita dalam bermain, saat bermain maupun sebelum nggak boleh takabur, pasti menang, nggak boleh. Itu uh, Allah yang menentukan. Yang bisa kita lakukan adalah punya modal semangat, punya modal skill, berdoa dan hasilnya Allah yang menentukan. Nggak boleh uh, kita sebelum bertanding melawan si A bilang begini, lu pasti kalah karena sebelumnya lu pernah kalah sama gua. Nggak boleh bilang itu, belum tentu kita main lagi sama dia turnamen menang. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Optimis boleh, optimis itu memang wajib, karena optimis itu artinya berpandangan baik. Jadi optimis dan yakin bisa tampil optimal, tapi nggak boleh uh, memastikan sebelum bertanding pasti menang. Itu teman-teman. Teman-teman, kembali lagi ke masalah pingpong yang menjadi favorit saya. Saya tadi lupa bilang bahwa sebenarnya saya mulai super aktif mengikuti berbagai turnamen tenis meja itu dari tahun 2017. Di bawah 2017 minim saya ikut turnamen, lebih banyak latihan. Nah, dari 2017 itulah saya banyak waktu untuk latihan dan mengikuti turnamen di luar komplek perumahan saya. Ya, namanya turnamen, ada kalanya saya menang, ada kalanya saya kalah. Apapun hasilnya saya tetap semangat terus untuk latihan, karena memang pingpong ini hobi saya. Terlepas kalah atau menang, saya tetap latihan, terutama di hari-hari libur. Dan kalau ada waktu saya senggang dengan main tenis meja ini, dengan hobi olahraga tenis meja atau pingpong ini, saya bertambah teman dan ilmu pingpong saya terus berkembang karena saya mendapat bimbingan dari pemain-pemain yang hebat. Pemain-pemain yang hebat itu nggak harus berusia tua atau pemain senior, bisa juga pemain-pemain muda, karena mereka memang latar belakangnya adalah sekolah tenis meja. Jadi saya terbuka terima masukan dari siapapun. Misalnya ada bilang jangan ngecok dulu, ini bola ini seharusnya bisa di spin, ya saya ikuti saran itu, saya praktekkan. Di dunia olahraga tenis meja ini sportivitas harus dijunjung tinggi. Saat kita bertanding sebaiknya menyalami dulu lawan, kemudian usai bertanding terlepas kalah atau menang kembali salaman. Dan di saat kita berhasil mengalahkan lawan, jangan meledek lawan atau mengejek lawan. Kemudian di saat kalah jangan ngambek. Jadi sportif itu harus dijaga betul. Saya bersyukur, senang berolahraga tenis meja ini karena dari tenis meja ini saya berkenalan dengan sejumlah tenis yang hebat maupun tokoh-tokoh tenis meja terkenal di Indonesia. Dan tentu saja aktivitas mereka atau kiprah mereka atau prestasi mereka menginspirasi saya untuk bikin konten di channel YouTube
BSP Top maupun saya tulis di media atau situs online obsesif.com tempat saya bekerja sebagai wartawan, dan ada tokoh penting, tokoh tenis meja penting di tanah air, pernah minta tolong ke saya bikin konsep untuk menyuarakan supaya Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia PTMSI bersatu. Saya kaget, saya dimintain tolong, padahal Bapak itu punya jaringan yang luas, punya banyak teman wartawan, kenalan wartawan. Saya nggak tahu alasannya apa memilih saya. Saya dengan senang hati membuat konsep itu, dan alhamdulillah konsepnya dipakai. Demikian teman-teman, saya berbagi pengalaman tentang tenis meja atau pingpong menjadi olahraga favorit saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.